Sobat Jiwa Anak Remaja, izinkan saya, Royke Kalalo, psikiater anak dan remaja, mengantarkan usulan kepada sobat semuanya, bagaimana mengatur waktu berkegiatan bersama anak di rumah di masa pandemi COVID-19. Tema bagaimana mengatur waktu berkegiatan bersama anak, khususnya balita, di rumah di masa pandemi COVID-19 ini telah saya bagikan juga saat webinar pengabdian masyarakat, seksi psikiatri anak dan remaja, pengurus pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia atau PDSKJI pada bulan Mei yang lalu. Dan semoga masih tetap relevan hingga saat ini di masa di mana pandemi telah berlangsung menjelang 1 tahun. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin. Pada kesempatan saat ini, perkenankan saya berbagi mengenai mengembangkan karya untuk sobat sekalian sebagai anggota keluarga, termasuk untuk sobat sekalian bila telah menjadi orang tua, termasuk mengingatkan diri saya juga untuk mengatur waktu berkegiatan bersama anak di rumah di masa pandemi COVID-19. Sobat Jiwa Anak Remaja, saya mengusulkan 3 hal dalam pengembangan karya kita bersama ini, yaitu pertama, ritme, kedua, rencana, dan ketiga, rekreasi. 3R. Pertama, ritme. Salah satu sistem otak terpenting yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sehari-hari adalah jam biologis internal tubuh. Jadwal harian yang dapat diprediksi dan rutinitas teratur membantu menjaga jam tubuh berjalan dengan lancar. Ketika jam tubuh kita berjalan dengan lancar, kita merasa lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa jam tubuh yang terganggu berhubungan dengan banyak kondisi masalah kesehatan fisik dan masalah kesehatan mental, termasuk gangguan depresi, diabetes, obesitas, dan kanker. Kita bisa mulai dengan bangun teratur, makan teratur, tidur teratur. Tambahkanlah hal yang lainnya sehingga disebut rutinitas atau regularitas atau ritme. Saya lebih memilih kata ritme. Bisa dibandingkan apa yang kita rasakan bila mendengar kata rutin dan reguler. Mungkin istilah ritme bisa menunjukkan harmoni atau dinamika yang menyenangkan untuk dijalani. Sehingga hal yang saya maksudkan bukannya jadwal yang kaku, namun suatu periode waktu yang pas dalam kegiatan yang kita usahakan teratur. Kuncinya di sini adalah konsistensi yang tidak memunculkan rasa bersalah atau penyesalan apabila target waktu dan kegiatannya tidak terpenuhi. Selain bangun teratur, makan teratur, tidur teratur, kita bisa menambahkan ritme olahraga teratur. Khususnya pagi hari di sekitar rumah kita yang tujuannya agar terkena sinar matahari yang sangat penting untuk biological clock kita. Bila tidak memungkinkan untuk keluar rumah, setidaknya mendekat ke jendela yang intinya terkena sinar matahari secara teratur. Dan tentu saja selain bangun teratur, makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur, hal yang sama dialami orang tua di seluruh dunia saat ini adalah bekerja, mengasuh anak, dan menjadi pengajar bagi anak di rumah. Di seluruh dunia saat ini, umumnya orang tua melakukan ketiga hal ini sehingga kita bisa tambahkan ritme bekerja dari rumah yang teratur, ritme mengasuh dan mengajar anak secara teratur. Tambahkan juga ritme beribadah, sosialisasi online, teratur, dan juga hobi. Sebisa mungkin karya unggulan kita sebagai keluarga dalam mengatur waktu berkegiatan bersama anak di rumah di masa pandemi COVID-19 ini dimulai dari ritme yang menyenangkan dan memuaskan kita dan seluruh anggota keluarga kita. Kedua, rencana. Usahakan selalu ada rencana di sepanjang hari, di sepanjang minggu, atau bila memungkinkan untuk dibuat bisa sepanjang bulan. Doronglah ayah, ibu, anak-anak memiliki rencana ini. Sebaiknya rencana tertulis. Ada banyak aplikasi gadget atau smartphone mengenai hal ini. Bila anggota keluarga belum tergerak membuat ritme kegiatan mereka, kita bisa bantu buatkan juga. Sekali lagi, tidak ada tekanan atau paksaan di sini. Mulailah dengan ritme individu, lalu cek dan coba tentukan ritme bersama. Ritme bersama ayah dan ibu, ritme bersama ayah dan anak, ritme bersama ibu dan anak, ritme bersama ayah dan ibu dan anak-anak.
Pikirkan tentang hal-hal praktis yang perlu terjadi setiap hari dan cara-cara kunci keluarga kita dapat menemukan kebahagiaan dan koneksi setiap hari. Dan kemudian susun hari-hari kita dengan jendela waktu yang luas untuk masing-masing. Bersikaplah lembut terhadap diri sendiri jika ada beberapa hal yang terlewatkan dan berkeinginan untuk berubah dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Rencana yang paling mudah, paling praktis dalam menggabungkan ritme semua anggota keluarga adalah ritme yang sama untuk makan bersama, pagi, siang, dan malam. Sebelum pandemi, mungkin kegiatan makan bersama ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengatur waktu bersama di tempat yang sama. Namun, saat akhir pekan dan khususnya saat pandemi ini, kita bisa sering makan bersama beberapa kali sehari. Rencana makan bersama 2-3 kali sehari bisa menjadi karya unggulan pertama bersama. Mulai dari menyiapkan menu makan hingga waktu makan berakhir, misalnya mencuci piring bersama. Kita bisa merencanakan topik tertentu yang dibicarakan santai juga saat makan. Untuk balita, kita bisa membantu dengan mengamati bagaimana ritme bayi kita setiap hari. Pola tidurnya, pola aktivitasnya, pola makannya, pola bermainnya, bergerak dan tenang termasuk tidur di siang atau sore hari. Berikut contoh perencanaan gabungan ritme ibu dan bayi, di mana umumnya ibu yang mengikuti ritme bayi karena bayi memang membutuhkan banyak waktu dalam pengasuhan. Aktivitas stimulasi yang dapat dilakukan bersama, aktivitas di luar rumah tentunya bila memungkinkan, aktivitas motorik dalam rumah, aktivitas sensorik, aktivitas bermain sederhana dan menenangkan, aktivitas koneksi sosial dengan anggota keluarga besar lainnya, aktivitas seni. Masukkan saat bayi bangun ke dalam ritme kita untuk menyapanya. Masukkan saat kita mendapatkan cahaya matahari pagi juga sebagai ritme bayi. Masukkan ke dalam ritme bekerja dari rumah saat ada waktu jeda sebagai waktu bersama bayi. Masukkan bersama bayi, misalkan kegiatan bermainnya, ke dalam ritme anggota keluarga lain. Ingatlah, tetap ada waktu buat batita atau balita untuk memiliki waktu independen sendiri, bisa 2 hingga 3 jam. Begitupun anggota keluarga lainnya. Waktu tenang dari bayi saat bermain sendiri atau saat tidur siang akan sangat berarti bagi waktu pribadi ibu atau waktu pribadi bapak saat bekerja di rumah. Apa yang paling dibutuhkan bayi? Tentu saja kasih sayang dari internal diri orang tua. Pengenalan orang tua akan pikiran dan perasaannya sendiri sangat penting di sini. Perhatian dalam hal waktu serta hadir penuhnya pikiran orang tua saat bersama bayi dan anak serta stimulasi hingga menjadi tugas khusus orang tua untuk mengupdate berbagai cara dan teknik stimulasi. Mulailah secara bertahap mengoleksi kumpulan aktivitas stimulasi serta memiliki suplai benda-benda dari aktivitas-aktivitas permainan atau stimulasi tersebut. Ketiga, bagian yang mengintegrasikan ritme dan rencana, yaitu rekreasi. Ada makna khusus yang saya ingin bagikan mengenai rekreasi ini. Bila yang dimaksud artinya melakukan hal menyenangkan di luar pekerjaan kita, kita menyebutnya rekreasi. Misalkan, ayo melaku-melaku, nang tunjungan. Itu rekreasi ya. Namun, bila yang dimaksud menciptakan ulang, kita menyebutnya kreasi. Usul saya adalah bagaimana kalau kita menggabungkan kegiatan bersama bayi, anak, dan remaja kita sebagai suatu kreasi baru yang menyenangkan tanpa disebut beban kerja. Apa yang disebut kreasi baru di sini? Jawabnya adalah koneksi relasi interpersonal dalam keluarga, termasuk koneksi neural atau sel-sel saraf. Ingatlah bahwa otak bayi dan anak adalah the absorbent mind, dan secara umum dapat dengan mudahnya menyerap semua yang dilihat, didengar, dicium, dirasa dalam pengecapan dan sentuhan, di mana setiap pengalaman akan memengaruhi otak. Sehingga, semoga kita selalu mengingat, menghayati bahwa kesempatan bersatunya ritme di antara anggota keluarga dapat menjadi kesempatan ulang, terus-menerus suatu pembelajaran yang baru dari pengalaman bersama dan respons yang menyenangkan hingga mewujudkan fungsi otak bayi yang optimal dalam masa-masa emas perkembangan otak. Selamat berkarya di masa pandemi ini. Tetap menikmati menjalani protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tetap semangat, open-minded,
berbagi kisah dengan orang-orang terdekat dengan kita, atau bila dibutuhkan berbagi kisah kepada konselor psikiater, dan berbagi karya. Tetap antusias dan tabah. Salam sehat jiwa. Terima kasih.